Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, serta guru-guru Pamong selaku tim penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriani. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua pada LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran uji kinerja saya sebagai seorang pendidik pada sekolah saya tempat saya mengajar, SDN 021 Pendekar Bahan, dengan siswa-siswi saya kelas 4 secara daring. Ini adalah kartu pendaftaran uji kinerja saya. Nah, bagaimanakah kegiatan pembelajaran tersebut berlangsung? Silahkan saksikan pada tayangan video berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya anak-anak hebat Ibu ini semua? Sehat? Sehat, Bu. Ya, Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk dapat belajar pada pertemuan kita hari ini. Walaupun dalam keadaan pandemi kita hanya bisa belajar melalui tatap maya seperti ini ya. Semoga kamu tidak surut, tidak patah semangat meskipun kita tidak dapat berjumpa melalui tatap muka di kelas. Jadi kita sama-sama berdoa semoga musibah pandemi ini segera berlalu, jadi kita bisa belajar bertatap muka di kelas seperti dulu lagi. Baiklah, semua Ibu lihat di sini sudah Anggi. Anggi kemana ini? Nggak ada Anggi. Yuda, Anggi kemana? Nggak tahu, Bu. Oh, ya sudah. Berarti ini kita sudah hadir semua, kecuali Anggi. Ibu akan bagikan link presensinya ke grup kelas kita. Kemudian kamu isi daftar hadir untuk pertemuan hari ini. Link sudah Ibu kirim ke grup kelas, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu beri waktu 3 menit untuk pengisiannya, silahkan diisi sekarang. Boleh matikan kamera sebentar untuk mengisi link presensinya. Silahkan. Jangan lupa diklik tanda kirimnya ya, supaya masuk ke laporan Ibu di sini. Ya, ini sudah semua. Oke, sudah semuanya mengirimkan link presensi hari ini, berarti pelajaran kita sudah bisa kita mulai ya. Coba Ibu minta anak Ibu ketua kelas pimpin dulu doa sebelum kita belajar dulu, Nak. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada anak Ibu Yuda yang sudah memimpin doa di kelas kita ini. Baiklah anak-anak Ibu, kemarin bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa yang tahu Indonesia sekarang berulang tahun yang keberapa? 76, Bu. Iya, pintar. Kemarin bangsa Indonesia baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Jadi, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu, lagu kemerdekaan.
akan Ibu bagikan di sini. Silakan hidupkan mikrofon, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bangsa Indonesia merdeka, kembali merdeka dan merdeka, rakyat masih hidup. Setiap tetap Oke, boleh matikan kembali mikrofonnya supaya tertib. Ya, apa tadi judul lagu kebangsaan kita itu? 17 Agustus. 17 Agustus tahun 17 Agustus. Ada yang lain? Hari kemerdekaan. Ya, jawabannya judulnya adalah Hari Merdeka. Ya, kalau 17 Agustus itu kan yang sering kita dengar, tetapi judulnya adalah Hari Merdeka. Semoga dengan menyanyikan lagu tersebut dapat membangkitkan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Sudah bernyanyi pagi-pagi, tentunya sudah semangat kita ya dalam mulai pelajaran ya. Sekarang Ibu akan mulai pembelajaran. Akan Ibu tampilkan media pembelajaran yang nantinya akan membantu kamu memahami materi kita hari ini. Ini dia. Bisa terlihat di layar kamu, Nak? Bisa, Bu. Oke, ini dia pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Subtema 2 manfaat energi dan pembelajaran ketiga mengenai materi teks petunjuk dan sumber energi listrik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya kamu lebih termotivasi lagi saat belajar. Ini dia tujuan pembelajaran yang pertama. Ibu harap nanti kamu mampu menyusun teks petunjuk cara penggunaan alat atau informasi secara tertulis dengan tepat. Kemudian Ibu harap kamu juga mampu menyajikan teks petunjuk tersebut secara sistematis. Berikutnya Ibu harapkan kamu nanti mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Ibu harap kamu juga mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi. Yang terakhir, melalui video pembelajaran, Ibu harap kamu mampu mengidentifikasi jenis-jenis perubahan bentuk energi yang ada. Oke, itu dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang Ibu harapkan dapat kamu capai sampai dengan mengikuti pembelajaran. Silahkan perhatikan gambar berikut, kemudian sampaikan apa pendapatmu terhadap gambar berikut. Bisa terlihat di layar kamu gambarnya, Nak? Bisa, Bu. Siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang gambar berikut ini, gambar yang kamu lihat di layar? Saya, Bu. Ya, Cinta. Memanjat tiang listrik dapat menyebabkan kecelakaan, Bu. Yaya juga mau menyampaikan pendapatnya. Silahkan Yaya. Bermain di kabel listrik sangat berbahaya, Bu. Oh ya, di situ ada gambar orang sedang berdekatan dengan kabel listrik. Itu pendapat Yaya. Ada lagi yang menyampaikan pendapat? Saya, Bu. Coba Amel dulu. Tidak boleh menggunting kabel yang beralian listrik, Bu. Bisa kesetrum. Menggunting kabel listrik nanti bisa kesetrum. Selanjutnya tadi Bu lihat Miftah. Ya, apa Miftah yang mau disampaikan? Jangan membawa alat elektronik ke dekat air, Bu. Berbahaya. Iya, itu terlihat ada seorang anak yang membawa radio ke dekat kolam.
itu juga berbahaya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini mengenai sumber energi listrik dan bahaya penggunaannya jika tidak benar. Selanjutnya, ini dia, hal yang berbahaya yang pada gambar tadi kamu lihat. Yang pertama, bermain layangan di dekat jaringan listrik. Itu dulu ya, Bu. berbahaya. Kenapa? Buang air kecil dulu ya, Bu. Oke, silakan. Yang kedua, memanjat tiang listrik. Itu juga berbahaya, bisa terjadi kecelakaan saat sampai di atas kita jatuh ke bawah. Kemudian nanti bisa kakinya atau tangannya terluka atau bahkan patah. Yang ketiga, menggunting kabel yang beraliran listrik. Ya, di situ terlihat orang sedang memangkas-mangkas pepohonan. Kalau seandainya gunting tersebut memotongi kabelnya tanpa sengaja, itu akan sangat berbahaya karena gunting bersifat besi dapat mengalirkan arus listrik ke tubuhmu. Jadi jangan mencoba-coba memotong kabel dalam keadaan arus listriknya menyala. Berikutnya yang keempat, menyentuh alat listrik saat berada di dekat air. Itu juga berbahaya ya nak ya. Karena apa? Karena air juga merupakan penghantar listrik yang baik. Begitu juga dengan menyalakan alat listrik dalam keadaan tangan basah, itu juga tidak boleh, itu sangat berbahaya. Sesuai dengan gambar ini, itulah hal-hal berbahaya yang dapat ditimbulkan. Seperti beberapa pendapat temanmu yang tadi yang sudah dikemukakannya, itu benar ya, bagus. Selanjutnya, ini dia bahaya listrik pada setiap atau ruangan di rumah kita ya. Contohnya di sini Ibu ambil kamar mandi. Coba anak Ibu Yuda bisa bacakan yang di atas itu, Yuda? Terlihat di layar kamu? Terlihat, Bu. Banyak listrik pada ruangan di rumah kita. Barang yang menggunakan listrik saklar. Kemungkinan bahaya dan ditimbulkan saklar jika terkena air dan menimbulkan tegangan dan lebih besar dapat menyebabkan kebakaran ataupun segatan listrik pada orang di dekatnya. Cara mencegahnya, letakkan saklar di luar ruangan kamar mandi agar aman dari percikan air. Dan hati-hati saat menghidupkan dan mematikan saklar. Itu dia contoh bahaya yang ada pada ruangan rumah kita. Ibu ambil contohnya kamar mandi ya. Di kamar mandi itu kan butuh penerangan cahaya. Jadi adanya cahaya itu menggunakan lampu, kemudian lampu juga membutuhkan saklar untuk menghidup matikannya. Nah, sebaiknya saklar ini kita letakkan di luar ruang kamar mandi itu ya, supaya dia tidak terkena percikan air saat kita mandi. Itu bisa mengakibatkan tegangan arusnya menjadi lebih tinggi kalau dia terkena air. Nah, apalagi kalau nanti tanpa sengaja tersentuh oleh tangan kita, itu lebih bahaya lagi. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, air merupakan penghantar listrik yang sangat baik. Kenapa? Karena tubuh kita mengandung banyak air. Paham ya nak ya untuk ruang kamar mandinya? Paham, Bu. Paham, Bu. Nanti kamu bisa mengamati lagi yang ada di rumah kamu, ruangannya apa saja, kemudian apa bahaya listrik pada ruangan tersebut. Sekarang Ibu lanjutkan. Nah, ini dia cara menanggulangi bahaya listrik. Ya, ini akan Ibu bantu bacakan. Cara menanggulangi bahaya listrik itu yang pertama, tutup rapat kabel-kabelnya, jangan ada yang mengelupas. Jadi nanti di rumah kamu amati, mana tahu ada kabel-kabel yang terkelupas, itu harus segera kamu sampaikan kepada orang tua atau orang dewasa untuk segera menutup kembali kabel-kabel yang terkelupas, itu supaya terjauhi dari kecelakaan akibat arus listrik. Yang berikutnya, tidak bermain layangan di dekat jaringan listrik. Ini kepada anak-anak ibu yang laki-laki khususnya ya, yang suka bermainan layangan, itu ibu minta jangan pernah bermain layangan di dekat jaringan listrik ya nak ya. Kemudian yang ketiganya,
mintalah bantuan orang dewasa atau orang tua kamu untuk menggunakan alat elektronik yang benar. Kalau kamu nggak bisa mencolokkan kabelnya, sebaiknya kamu minta tolong kepada orang tua. Jauhkan barang elektronik dari air seperti saklar tadi, kemudian kayak mesin cuci, kulkas, itu jauhkan dari air ya. Yang kelima, jadi saat terjadi petir, kamu carilah tempat yang aman agar terhindar dari sambaran petir tadi. Itu dia cara-cara menanggulangi bahaya listrik yang dapat Ibu sampaikan ke kamu. Semoga menjadi bahan pelajaran untuk kamu terapkan selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Berikutnya, ini dia, saksikan tayangan video berikut ini. Bisa terlihat di layar kamu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Perhatikan video berikut ini ya. Kita simak dan kita tonton bersama. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 3. Di sekitar rumah, banyak sumber energi listrik yang kita manfaatkan. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut, karena bisa berbahaya. Perhatikan gambar berikut. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Itu dia video pembelajaran mengenai teks petunjuk penyampaian informasi ya. Kamu sudah menyaksikan video tayangan tadi ya. Jadi dalam video tadi sudah dijelaskan mengenai cara menuliskan teks bacaan petunjuk informasi. Di sini ada teks, Ibu akan kirimkan melalui WA Group teks bacaannya. Sudah Ibu kirim teks bacaan kita ke grup kelas, sudah terlihat? Sudah, Bu. Kita bisa bantu Ibu bacakan teks bacaan yang sudah Ibu kirim di grup kelas kita supaya temannya bisa mendengar. Bisa, Bu. Cara aman menggunakan listrik di rumah. Saat ini, perangkat rumah tangga di setiap rumah sudah bergantung pada penggunaan listrik. Listrik sangat penting untuk melakukan aktivitas di rumah, namun dalam penggunaannya kamu harus tetap berhati-hati jika tidak ingin celaka. Perhatikan hal-hal penting di bawah ini dalam penggunaan listrik yang benar di rumah kamu. 1. Ikuti buku petunjuk penggunaan. 5. Jangan sentuh peralatan listrik jika tangan basah. 7. Mematikan peralatan listrik jika sedang mati lampu. Dengan memperhatikan hal-hal penting di atas, semoga dapat membantu kamu agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Terima kasih anak Ibu Mita yang sudah membantu membacakan teks bacaan petunjuk. Jadi itulah contoh dari teks petunjuk ya, seperti itu bentuknya. Ada langkah-langkahnya, ada nomor-nomornya. Setelah ini nanti Ibu akan meminta kamu untuk menyusun teks bacaan petunjuk secara berkelompok. Nanti Ibu tentukan kelompoknya ya. Kita membacakan teks petunjuk dari bahaya listrik tadi. Ada beberapa barang atau peralatan di rumah kita yang memang menggunakan arus listrik. Contohnya seperti pada gambar yang kamu lihat di layar ini. Ada apa aja ini? Coba siapa yang mau menyebutkan? Ada apa saja yang terlihat di gambar? Ada TV, Bu. Ada kulkas. Oke, Ada blender. Ada kulkas, ada mesin cuci, ada setrika, ada kosmos. Nah, dari beberapa alat listrik ini, itu merupakan alat yang menggunakan sumber energi listrik. Tetapi setelah dihidupkan, dia akan berubah menjadi energi apa ya? Ini dia, jenis-jenis perubahan bentuk energi.
Jadi ada 4 jenis perubahan bentuk energi itu ya. Yang pertama energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya energi listrik menjadi bunyi. Dan yang terakhir ada energi listrik menjadi cahaya. Ya, apa contohnya ya listrik menjadi panas ya? Hair dryer. Oke. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan energi listrik menjadi energi gerak? Saya, Bu. Ya, apa Yuda? Yang energi listrik menjadi gerak, Bu. Iya. Kipas angin, Bu. Kemudian ada juga perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu, radio. Yang terakhir ada energi listrik menjadi energi cahaya. Tunjuk tangan yang mau menyebutkan contohnya. Saya, Bu, Iya, apa? lampu. Iya, benar. Itu adalah perubahan energi listrik menjadi cahaya. Contohnya lampu. Nah, selanjutnya kita bisa perhatikan Perubahan bentuk energi dalam tayangan kehidupan video sehari-hari. berikut ini ya. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Pertama, energi listrik diubah menjadi energi panas. Contoh, setrika, penanak nasi atau rice cooker, dan oven. Kedua, energi listrik diubah menjadi energi gerak. Contoh, kipas angin dan blender. Ketiga, energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Contoh, lampu, komputer, dan gawai. Keempat, energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Contoh, radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. Kelima, energi gerak diubah menjadi energi listrik. Contoh, aliran air untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Keenam, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Contoh, baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Ketujuh, energi kimia diubah menjadi energi gerak. Contoh, makanan yang digunakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Coba sebutkan alat listrik lain beserta perubahan bentuk energi yang terjadi. Ya, itulah video tentang perubahan-perubahan energi yang ada ya. Mulai dari perubahan energi panas menjadi cahaya, energi gerak menjadi bunyi, kemudian juga ada energi kimia menjadi energi gerak. Itu semua adalah macam-macam perubahan energi yang Ibu sajikan melalui tayangan video tadi ya, Nak ya. Setelah menyaksikan tayangan-tayangan video yang Ibu sajikan tadi, Ibu harap kamu dapat lebih memahami materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Tidak, Bu. jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagikan LKPD kepadamu, kemudian kamu bekerja pada kelompok masing-masing. Kelompok super itu terdiri dari Yuda, Yaya, Cinta, Ayu, dan Hafsa. Kelompok hebat terdiri dari Niki, Patwa, Bella, Miftah, dan Amel. Sudah masuk ke kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu bagikan LKPD-nya pada kelompokmu. Bentar, Ibu lihatkan dulu LKPD-nya. Ini dia LKPD yang akan kamu kerjakan bersama kelompokmu. Ada nama kelompok, kelas, dan hari ini hari pengerjaan LKPD kita. Yang pertama, Ibu minta kamu untuk mendiskusikan petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Nanti kamu diskusikan dalam kelompokmu. Yang kedua, nanti kamu amati benda-benda yang ada di rumahmu. Oke, sekarang boleh bekerja pada kelompok super dan kelompok hebat. Ibu akan pantau dari sini. Ya, silakan lakukan diskusinya. Kelompok hebat dan kelompok super. Bagaimana cara menghindari bahaya arus listrik? Silakan ditulis, diketik sesuai dengan diskusinya masing-masing.
kelompok hebat. Siapa lagi yang menyambung? Ya, silakan lanjutkan diskusinya di grup kamu, di grup kelompok hebat dan kelompok super. Kelompok hebat masih mengetik, silakan dilanjutkan. Ya, kelompok super sudah selesai ya. Jika telah selesai melaksanakan diskusinya, sekarang kamu amati beberapa peralatan elektronik di rumahmu, kemudian kamu amati perubahan apa yang terjadi dalam rumah tersebut. Silakan kamu tentukan mau menghidupkan alat apa. Aku menghidupkan blender ya. Aku menghidupkan TV ya. Aku menghidupkan setrika ya. Aku menghidupkan kipas angin ya. Ya, boleh menghidupkan alat apa saja, tetapi tetap kamu perhatikan perubahan energinya, kemudian kamu masukkan ke dalam bentuk laporan yang ada pada LKPD. Oke, sudah selesai melakukan diskusi dan pengerjaan LKPD-nya. Dari hasil diskusi tadi sudah kamu peroleh suatu hasil pengamatan. Silahkan Ibu minta kepada ketua kelompoknya mengirimkan hasil laporannya. Hasil LKPD-nya berupa foto, silahkan kirim ke kelompok masing-masing. Ini kelompok super sudah mengirim. Kelompok hebat silahkan. Udah, Bu. Ya, ini hasil dari kelompok super. Ya, ini yang dari kelompok hebat. Hasil kerja kelompok hebat. Oke, semua sudah mengirimkan jawabannya. Sekarang Ibu minta untuk salah satu perwakilannya mempresentasikan hasil LKPD tersebut. Hasil diskusi kelompok hebat, petunjuk cara menghindari bahaya listrik. 1. Pastikan kabel jaringan listrik tertutup semua. 2. Voltase alat elektronik harus sesuai dengan voltase listrik. 3. Jauhkan alat elektronik. 5. Matikan alat listrik bila tidak digunakan. 6. Jangan berdiri di bawah pohon saat hujan petir. Udah, Bu. Ya, terima kasih perwakilan dari kelompok hebat Ale Ayu yang sudah membacakan, mempresentasikan hasil kelompoknya. Sekarang coba yang berikutnya Fatwa dari kelompok super. Kamar mandi, mesin cuci, energi listrik menjadi gerak. Ruang keluarga, listriknya energi listrik menjadi panas. Dapur, lampu, energi listrik menjadi cahaya. Kamar, radio, energi listrik menjadi bunyi. Ya, terima kasih kepada Fatwa yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya, kelompok super. Dari pembacaan presentasi kedua teman kita tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jadi, ada berapa tadi perubahan bentuk energi? 4. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi Panas. berikutnya yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi Gerak. kemudian energi listrik menjadi energi Cahaya. kemudian yang keempat, energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Ya, jadi Ibu ya, jadi Ibu lihat tentunya sudah memahami. Anggi, silakan matikan dulu mikrofonnya, Anggi. Jadi Ibu lihat
Ibu lihat semuanya sudah memahami materi kita hari ini ya, mengenai teks petunjuk dan mengenai sumber energi. Selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi kepada kamu untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahamanmu terhadap materi yang Ibu sajikan pada hari ini. Link evaluasi ini akan Ibu bagikan di WA grup kita. Link evaluasinya sudah Ibu bagikan ke grup, sudah terlihat? Sudah, Bu. Kamu kerjakan evaluasinya melalui Google Form, kemudian kamu tuliskan nama, jawab sesuai dengan pilihan yang ada. Ya, di sini sudah mengirimkan semua, sudah terlihat 10 jawabannya. Sudah terlihat hasilnya ya. Ini ada yang 100, 100, 80, 80. Tetapi masih ada ini satu teman kita yang masih mendapatkan di bawah KKM. Nanti akan Ibu bimbing, akan Ibu bantu, kemudian Ibu berikan remedial supaya nanti dapat lebih memahami materi yang Ibu sampaikan ini dengan cara mengulang pelajaran ini di rumah ya. Oke, semua sudah selesai mengerjakan evaluasi dan kamu sudah melihat hasil tampilan nilainya ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat kamu terapkan dalam pembelajaran kamu sehari-hari. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, jika sudah tidak ada yang ditanyakan dan evaluasi sudah kita laksanakan, alhamdulillah banyak perubahan, nilai-nilai sudah bagus semua. Nanti ada satu siswa yang akan Ibu berikan remedial, Ibu japri saja ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, coba siapa yang ingin menyampaikan apa materi kita, kesimpulan kita pada hari ini? Cinta? Bisakah kamu menyebutkan apa kesimpulan kita pada hari ini? Sumber energi listrik dapat berubah menjadi energi panas, gerak, cahaya, bunyi. Ya, sumber energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya, panas, bunyi, dan energi gerak. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulannya? Saya, Bu. Kesimpulan petunjuk digunakan untuk menemukan informasi penting. Yaitu teks petunjuk dibuat untuk menemukan informasi penting. Ya, kalau begitu Ibu rasa sudah tidak ada lagi ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti pembelajaran dapat kita akhiri. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran, marilah kita berdoa bersama dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa penutup kita dulu hari ini. Teman-teman, marilah kita berdoa dengan ajaran masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan tutup pembelajaran ini. Selanjutnya kita akan bertemu pada materi yang berbeda, yaitu materi mengenai teks petunjuk penggunaan alat dan mengenai sumber energi alternatif. Nah, pesan Ibu jangan lupa selalu Ibu sampaikan untuk tetap mengikuti atau mematuhi protokol kesehatan saat berada di luar rumah, yaitu dengan mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian juga menjaga jarak saat berada di keramaian. Ibu tutup pembelajaran dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak boleh meninggalkan room dengan menekan tombol merahnya. Sampai jumpa.